Inilah kisah penciptaan Siti Hawa dari tulang rusuk Nabi Adam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Islam, berjumpa lagi kita di Cerita Ijal, yang mana channel ini saya buat cerita dan kisah-kisah para nabi, kisah para rasul, dan kisah-kisah inspiratif dalam sejarah Islam. Baik teman-teman, di video kemarin kita sudah membahas kisah ketika Allah menciptakan Nabi Adam dari tanah. Dan kali ini kita akan mengisahkan proses penciptaan Siti Hawa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Nabi Adam telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu Nabi Adam memandang ke langit dan ke bumi. Maka Nabi Adam tidak melihat seorang pun dari jenis manusia untuk dijadikan teman berbicara. Kala saat itu pun Nabi Adam sangat merasa kesepian. Ditambah lagi ketika Nabi Adam melihat burung terbang bersama dengan pasangannya. Nabi Adam saat itu pun sangat merasa hampa tanpa mempunyai seorang teman pun. Di saat Nabi Adam sedang duduk sendirian, maka Nabi Adam pun mengantuk dan beliau pun langsung tidur. Nah, ketika Nabi Adam sedang tidur, Allah memerintahkan kepada malaikat Jibril agar mengeluarkan tulang rusuk kiri Nabi Adam. Nabi Adam yang sedang tidur tidak merasa sakit sedikit pun. Kemudian Allah menciptakan dari tulang rusuk kiri Nabi Adam seorang wanita yang sangat cantik yang diberi nama Hawa. Sifat kecantikan dan keindahan Allah letakkan pada Siti Hawa sampai hari kiamat tiba nanti. Dan semua kesucian beserta budi pekerti yang baik juga Allah letakkan pada Siti Hawa. Sedangkan kerinduan, keasyikan, kecintaan dan kasih sayang ditanamkan pada diri Nabi Adam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Siti Hawa merupakan seorang wanita yang sangat cantik di seluruh langit dan di bumi. Sedangkan Nabi Adam jadi seorang laki-laki yang paling mencintai di seluruh langit dan di bumi. Setelah Allah menciptakan Siti Hawa, kemudian Allah memakaikan perhiasan kepada Siti Hawa, 70 macam perhiasan dari surga. Dan juga Allah memberikan mahkota kepada Siti Hawa. Lalu Siti Hawa pun duduk di singgasana yang terbuat dari emas. Setelah itu Allah pun membangunkan Nabi Adam dari tidurnya, seraya memperlihatkan Siti Hawa kepada Nabi Adam. Ketika Nabi Adam melihat Siti Hawa, Nabi Adam pun menyapanya, "Siapa kamu? Dan milik siapa kamu?" Kemudian Siti Hawa pun menjawab, "Aku diciptakan oleh Allah untukmu sebagai pendampingmu." Kemudian Nabi Adam berkata lagi, "Kalau begitu, mari ke sini, mendekatlah kepadaku." Dan Siti Hawa pun menjawab, "Wahai Adam, engkau sajalah yang ke sini." Kemudian Nabi Adam pun berdiri dan menuju kepada Siti Hawa. Nah, sejak itulah dijadikan tradisi bagi kita umat manusia keturunan Nabi Adam, ketika ada pasangan yang menikah, pihak laki-laki mendatangi kaum wanita. Ketika Nabi Adam sudah mendekati Siti Hawa, lalu Nabi Adam pun ingin memegang tangan Siti Hawa. Maka tiba-tiba terdengarlah suara, "Wahai Adam, tahan dulu, sebab pergaulanmu dengan Siti Hawa belum dihalalkan, kecuali dengan mahar dan menikah." Kemudian Allah memerintahkan kepada seluruh penghuni surga supaya menghias dan mengatur surga dengan seindah-indahnya. Kemudian Allah memerintahkan kepada semua malaikat di langit agar berkumpul di bawah pohon tuba. Maka semua malaikat pun berkumpul di situ. Kemudian Allah pun membacakan khutbahnya sendiri, yang mana firman-Nya, "Alhamdulillah adalah pujianku, dan seluruh makhluk adalah hamba-hambaku. Aku menjadikan malaikat-malaikat dan penghuni langitku sebagai saksi. Aku kawinkan Adam dengan Siti Hawa dengan mas kawin, tasbih dan tahlil kepadaku." Kemudian para pelayan surga dan para malaikat menaburkan mutiara dan mirah delima. Kemudian Siti Hawa pun diserahkan kepada Nabi Adam alaihissalam. Kemudian Siti Hawa meminta mas kawin kepada Nabi Adam. Maka Nabi Adam pun berkata, "Ya Allah, apakah yang harus kuberikan kepadanya? Emas, perak atau permata?" Maka Allah pun menjawab, "Bukan itu wahai Adam." Kemudian Nabi Adam bertanya kembali, "Lantas apa yang harus kulakukan?" Kemudian Allah menjawab, "Mas kawinnya Siti Hawa adalah supaya kamu membaca salawat untuk Nabi dan Sofiku Muhammad SAW yang merupakan penghulu seluruh Rasul." Sahabat Islam, dari sini kita dapat menyimpulkan Nabi kita Muhammad SAW sangat-sangat istimewa, yang mana Nabi Adam harus berselawat kepada Nabi kita, yang mana saat itu Nabi Muhammad SAW belum ada ataupun belum diturunkan ke bumi ini. Tetapi Allah menyuruh kepada Nabi Adam yang merupakan Nabi pertama ataupun manusia yang pertama untuk berselawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Sahabat Islam, ada suatu bahan renungan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Nabi Adam alaihissalam, "Berilah selawat kepada Nabi Muhammad supaya aku halalkan Siti Hawa menjadi milikmu." Dan kepada kita umat Nabi Muhammad, Allah mengatakan, "Sallu alaihi wasallimu." Berilah salam dan selawat untuknya. Berselawatlah kepada Nabi Muhammad agar Allah mengharamkan neraka bagi kita semua, dan memberi salam kepada beliau supaya Allah menghalalkan surga untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Islam, inilah kisah tentang penciptaan Siti Hawa dari tulang rusuk Nabi Adam. Maka jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa berikan like, komen, dan share buat teman-teman kalian untuk menyebarkan ilmu. Dan jangan lupa nantikan kisah-kisah selanjutnya di channel saya, yaitu di Cerita Ijal. Maka saya pun pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.